Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita di sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kita. Sama-sama kita akan membaca dan merenungkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam bagian pertama, di dalam ayat yang ke-12 dan 13, Paulus menegaskan di sana atau memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika bagaimana sikap mereka terhadap para pemimpin mereka, yaitu dengan menghormati, menaati, mengasihi, dan mendoakan para pemimpin mereka, karena para pemimpin mereka telah bekerja keras dalam memimpin dan melayani mereka, dan sikap yang demikian akan membuat persekutuan mereka hidup dalam damai. Nah, di dalam bagian yang kedua ayat 14 dan 15 ini, Paulus menegaskan di sana atau memberikan nasihat sehubungan dengan bagaimana relasi di dalam komunitas orang percaya sebagai saudara-saudara seiman. Mereka harus saling peduli dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam bagian ini, saudara, Paulus menasihati bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang sulit, orang-orang yang mempunyai cara hidup yang tidak tertib, mereka yang sedang dalam kondisi tawar hati, mereka yang lemah, dan sebagainya. Dalam penegasannya ini, saudara, Paulus mendorong agar setiap orang percaya menasihati saudara-saudaranya yang hidup dalam ketidaktertiban. Atau dalam terjemahan yang lain dikatakan mereka yang hidup secara sembarangan. Menasihati berarti memberitahu seseorang apa yang harus ia lakukan. Menasihati di sini juga bukan berarti berusaha untuk merendahkan seseorang, tetapi bertujuan memberikan saran atau nasihat sekaligus mendesak secara serius bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang salah, keliru, dan juga merupakan dosa yang serius. Saudara-saudara, istilah tidak tertib yang ada di dalam ayat yang ke-14 ini adalah menggunakan istilah militer yang menggambarkan prajurit yang tidak mengikuti aturan atau berbaris tidak sesuai langkah. Orang yang keras kepala ini hanya menuntut untuk mempertahankan pendapat atau pilihannya sendiri. Dan itu sebabnya orang seperti ini harus diperingatkan. Selanjutnya Paulus menegaskan kepada setiap orang percaya agar menghibur mereka yang sedang dalam kondisi tawar hati atau mereka yang mempunyai karakter penakut, mereka yang secara harafiah berjiwa kecil, orang-orang yang memiliki kecenderungan pemalu dan kurang berani. Nah, orang-orang seperti ini membutuhkan dorongan, membutuhkan penghiburan, dalam arti mereka membutuhkan kekuatan dari sesama orang percaya untuk memiliki kepercayaan diri yang lebih lagi. Paulus juga menegaskan agar orang-orang yang lemah dalam komunitas gereja atau komunitas Kristiani perlu untuk ditegakkan atau dibantu dengan tujuan untuk membangun kekuatan mereka sendiri. Arti lemah yang ada di bagian ini kemungkinan mengarah kepada mereka yang menderita karena godaan untuk jatuh ke dalam amoralitas, sebagaimana yang ditegaskannya di dalam
1 Tesalonika pasal 4 ayat 2 sampai dengan 8. Di bagian akhir dalam ayat yang ke-15, Paulus juga menegaskan satu pesan yang sangat penting di sana, agar setiap orang percaya harus bersabar terhadap semua orang. Karena kekristenan sejati ditunjukkan oleh kemampuan setiap kita untuk mengasihi dan juga membantu orang-orang yang dalam kondisi yang sulit. Karena kita sama-sama harus menyadari bahwa dalam berkomunitas kita tidak selamanya berjumpa dengan orang-orang yang sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Bahwa tidak semua orang yang ada di dalam sebuah komunitas atau sebuah gereja adalah orang-orang yang sempurna, termasuk kita sendiri. Maka sekali lagi Paulus menegaskan, bersabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Pastikanlah bahwa tidak ada seorang pun yang membalas kejahatan dengan kejahatan kepada siapapun. Orang Kristen tidak boleh membalas dendam, tetapi biarkanlah Tuhan yang memihak kepada kita. Sebaliknya, kita harus selalu mengejar apa yang baik bagi diri kita dan juga bagi semua orang. Karena sesungguhnya ketika kita memiliki hati yang pemaaf terhadap orang lain, itu tidak hanya baik bagi mereka, tetapi adalah sesuatu yang baik bagi diri kita sendiri. Dalam bagian selanjutnya, saudara, Paulus akan menulis tentang hal-hal yang lebih rohani seperti doa, ucapan syukur, dan juga penyembahan. Namun sebelum membahas tentang hal-hal rohani di atas, yakni doa, ucapan syukur, dan penyembahan, muncul pengajaran tentang hubungan yang benar. Yesus sendiri menjelaskan kepada kita sekalian di dalam Matius pasal 5 ayat 23 dan 24 bahwa kita harus memperbaiki hubungan dengan sesama sebelum kita datang untuk menyembah Tuhan. Kiranya renungan pada pagi ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong berkati kami, mampukan kami, agar kami boleh menjadi sesama yang baik bagi saudara-saudara seiman kami dan juga bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kiranya kehadiran kami dalam komunitas kami ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.